Selamat pagi. Perkenankan saya menyapa kepada semua saudara. Shalom. Selamat hari Selasa. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk menerima berkat renungan pagi. Kita satu di dalam doa. Bapa yang sangat baik dan yang maha baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami, serta Tuhan Juru Selamat kami. Kepadamu kami naikkan puji syukur, terima kasih. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini pula Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya kami mau membuka hati serta telinga kami untuk menerima renungan pagi yang disampaikan melalui suara gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema firman pada pagi ini yaitu janji berkat. Ulangan 28 ayat 12 berkata demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah saudara, doa berkat adalah bagian liturgi ibadah yang sering ditunggu-tunggu oleh jemaat sebelum mereka pulang. Siapa yang tidak suka diberkati, saudara? Apalagi ketika pendeta berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Sayangnya saudara, banyak orang Kristen memiliki perspektif yang keliru tentang janji berkat. Mereka pikir hanya dengan mengangkat tangan dan berkata amin, maka secara otomatis semua berkat itu datang kepada mereka. Oh, tentu saja tidak demikian, saudaraku. Doa berkat tidak boleh direspon secara pasif. Bagian Tuhan adalah memberkati, tetapi kita pun harus melakukan bagian kita. Mari kita pelajari lebih dalam kebenaran ini. Bagian Tuhan adalah memberi hujan bagi tanah kita, sehingga perbendaharaan yang melimpah dicurahkan atas kita. Namun, coba renungkan saudara, bagaimana jika Tuhan tidak menurunkan hujan, tetapi kita tidak pernah menabur atau menanam benih? Mungkinkah hujan itu bisa menumbuhkan tanaman jika kita tidak pernah bekerja dan tidak pernah menabur, tidak pernah menanam? Janji berkat ini tidak diperuntukkan bagi orang malas. Janji berkat ini disediakan bagi orang yang mau bekerja dan menabur. Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Tidak usah ditafsirkan macam-macam. Ayat ini secara harfiah mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang yang mau bekerja yang akan diberkati Tuhan. Bagaimana jika kita tidak punya iman tentang janji berkat ini, tapi kita malas bekerja? Tidak peduli sebesar apapun iman kita. Tetapi jika kita malas bekerja, maka Tuhan pun tidak akan memberkati kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Alkitab bahkan telah menulis bahwa orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi jangan berharap mendapat berkat jika kita tidak mau bekerja. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih tentang
berkat ini, saudara-saudara, kita merenungkan dalam-dalam. Sebelum Tuhan mengangkat kita, maka Dia akan melihat apakah kita punya kerendahan hati atau tidak. Sebab Yesus sendiri berkata, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 14. Sebelum Tuhan mengangkat kita menjadi pemimpin atau menjadi kepala, Dia akan pastikan kita punya mental yang kuat dan jiwa besar. Sebelum Tuhan mengangkat kita jadi pemimpin atau kepala, Dia akan menunggu kita memperlengkapi diri menjadi orang yang cakap dan punya kemampuan untuk memimpin. Bagian Tuhan adalah mengangkat kita, bagian kita adalah benar-benar siap ketika dipromosikan Tuhan. Tuhan juga berjanji untuk membawa kita naik dan bukan turun. Kita senang dengan janji Tuhan ini. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar bahwa jalan naik ke atas itu tidak mudah. Kita juga tahu bahwa sebelum kita naik ke atas, kita harus siap melewati berbagai macam ujian. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsipnya juga sama, bukan? Kalau kita mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, maka kita harus melewati ujian lebih dulu. Jangan sampai kita ini dibawa Tuhan naik, tetapi kita tidak bersedia melewati proses dan ujian hidup. Bukan seperti itu cara Tuhan. Maukah kita dibawa Tuhan untuk ini, yaitu naik? Jika mau, maka kita harus siap seandainya diperhadapkan proses dan ujian hidup. Lagi pula, Tuhan yang menguji, Tuhan yang memberi kekuatan dan kesanggupan. Saya tutup dengan kalimat ini, bagian Tuhan adalah mengangkat kita, bagian kita adalah benar-benar siap ketika dipromosikan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat pagi hari ini. Ajar kami mendengar, memahami, dan menurut apa yang menjadi Kau perintahkan. Kami serahkan sepanjang hidup kami hari ini dengan segala aktivitas pekerjaan kami. Tuhan buka jalan sebagaimana firman-Mu. Tuhan berkati seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Juga Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaat yang mendengar firman ini, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai besok pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.